Shalom, selamat pagi Minggu, saudara-saudari, Bapak Ibu, Jemaat Baptis Kionsum sekalian, di mana saja Anda berada pada pagi ini. Saudara, kita bersyukur pagi ini adalah pagi Minggu, ya. Dan saya percaya bahwa kita sentiasa ada kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan masih lagi kita meneruskan pagi ini di dalam ibadah, di dalam talian. Jadi, saudara, terima kasih sekali lagi karena kesetiaan kita untuk mengikuti ibadah secara online pada setiap minggu. Nah, saudara, saya berdoa supaya di mana saja kita berada, kita dalam keadaan yang sehat dan yang berkat Tuhan. Dan satu waktu nanti bila tiba masa kita akan boleh beribadah semula di gereja. Jadi saya mau bacakan satu pernyataan daripada Mazmur, ya, Mazmur 27 ayat 4 mengatakan di sini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nah, saudara, apa yang kita menjadi doa saya pada pagi ini, yaitu kerinduan kita untuk diam di rumah Tuhan. Saudara, karena di rumah Tuhan kita dapat beribadah kepada Tuhan, dan di mana kita juga akan terus bertumbuh di dalam iman kita, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Jadi saudara, selama ada kesempatan pada masa akan datang, marilah kita terus berdoa kepada Tuhan supaya kita dapat mengatasi semua cabaran-cabaran, semua apapun yang kita perlu hadapi pada saat ini. Dan satu masa kita boleh kembali beribadah di gereja. Jadi selamat mengikuti ibadah secara dalam talian pada pagi ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Pada saat pagi hari ini, sekali lagi kita bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan kita karena kita masih diberikan satu kesempatan dan satu peluang untuk terus menikmati hidup kita pada saat pagi hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita rindu untuk berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, tapi keadaan yang membataskan kita. Tapi saya percaya bahwa satu hal yang kita rindu adalah untuk terus bersekutu bersama dengan Tuhan kita dimanapun kita berada. Mari kita tetap kuat, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu sentiasa ada bersama dengan kita. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, saya rindu untuk membawa kita melihat dalam pembacaan panggilan berbakti kita yang terdapat di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-10 hingga yang ke-12. Mazmur 84 ayat yang ke-10 hingga yang ke-12.
dan saya akan membacakan ini untuk setiap kita. Ayatnya ke-10 berbunyi demikian, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan-Nya berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ayat yang ke-12, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikian panggilan berbakti kita yang sungguh indah pada pagi hari ini. Dan mari saat pagi hari ini, sekali lagi saya rindu untuk membawa kita di dalam doa. Mari kita tetap berdiam, kita menikmati kasih Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Tuhan, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa buat waktu yang telah Kau siapkan bagi setiap kami untuk terus berkumpul bersama dengan saudara seiman kami. Dan pada ketika ini kami cuma dapat beribadah bersama dengan keluarga masing-masing di rumah kami Tuhan, tapi itu tidak menjadi satu halangan untuk kami terus datang kepadamu Tuhan. Satu alasan kami pada pagi hari ini adalah untuk tetap menikmati kasih, menikmati kebaikan-Mu, menikmati kuasa-Mu yang tidak pernah berada dalam kehidupan setiap kami Bapa. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu melawat setiap kami, jamah setiap kami. Kami buka hati kami, kami buka pintu rumah kami ya Bapa, untuk menerima kuasa jamaah Roh Kudus-Mu yang terus melawat setiap kami Bapa. Hati kami rindu Tuhan, hati kami siap untuk tetap masuk, untuk terus mau menyembah, untuk terus mau bersujud di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa buat waktu yang indah telah Kau siapkan bagi setiap kami. Haleluya Yesus, haleluya. Pada saat pagi hari ini kita mau katakan, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah. Lawat setiap kami Tuhan. Dalam rumah-Mu
daripada 1000 hari di tempat lain. Mari saat ini kita terus mau menikmati kasih Tuhan. Kami terus mau memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Lebih baik satu hari. Ini doa kami Tuhan. Kiranya Engkau melihat setiap keluarga pada saat pagi hari ini. Engkau yang menguatkan setiap, biar Engkau yang mencurahkan damai sejahtera-Mu ke atas setiap kami pada saat ini Bapa. Biar setiap kami merasakan kuasa-Mu mengalir. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami terus mau menikmati kemurahan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari setiap kita yang percaya, kita katakan amin. Haleluya, saya percaya kita semua masih kuat untuk memuji Tuhan. Mari saat pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan kita dan bersukacita Tuhan ada di dalam setiap kita. Saat ini Ku datang padamu Tuhan, tunjukkan hidupku. Mari kita bersama kita.
masing-masing sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari. Walau apapun keadaan kita pada saat pagi hari ini, banyak perkara yang kita tidak mengerti, banyak hal yang terjadi yang menjadi pergumulan setiap kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan telah menyediakan sesuatu yang terbaik bagi setiap kita. Tuhan mengatakan bahwa waktu itu adalah waktu yang terbaik telah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Mari saat pagi hari kita tetap bertahan dalam iman kepercayaan kita. Kita biarkan Tuhan terus berkarya dalam kehidupan setiap kita, yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari kita pegang janji Tuhan pada saat pagi hari. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa buat janji-janji-Mu yang nyata bagi setiap kami. Bila kami izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau
kehidupan setiap kita. Banyak masalah yang silih berganti, banyak cobaan yang silih berganti terjadi dalam kehidupan kita. Tapi mari saat ini kita mengingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tidur. Dia selalu ada. Dia melihat keadaan kita. Bahkan dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Dia Yesus yang selalu peduli. Dia Yesus yang selalu mengerjakan keadaan kita. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami serahkan setiap beban hidup kami, setiap pergumulan kami Tuhan. Banyak hal yang terjadi Tuhan. Ampuni kami sekiranya kami jatuh dalam pencobaan dan kami tidak mengingat Engkau. Tapi pada saat ini Tuhan, jamah setiap kami, lawat setiap kami, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Mari dengan lebih sungguh kita mengatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang aku dari mengerti, lewat cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan lebih sungguh lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang aku dari mengerti, lewat cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Yesus. Mari kita katakan amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, nah, pada pagi hari ini sekali lagi selamat pagi Minggu kepada sekalian jemaat sekalian, dan terima kasih karena setia menanti dan setia mengikuti ibadah secara dalam talian pada pagi hari ini. Jadi sekali saudara sangat senang untuk dapat bersama-sama dengan Anda di dalam ruangan ini, ya. Dan pada pagi ini sudah kita memuji Tuhan dan kita mau mendengar firman Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, Bapak Ibu, selamat pagi Minggu, dan apa kabar sidang jemaat sekalian di rumah, ya. Jadi bersiap kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dan silakan pimpin kita dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkaulah Allah kami, Bapa kami. Nah saat ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati, dan kami sadar Tuhan bahwa kami adalah orang yang berdosa. Tapi Tuhan, terima kasih karena walaupun kami sering lalai, mungkin juga karena kami mengikuti kehendak kami. Dan Tuhan, saat ini Tuhan, kami tahu bahwa kasih-Mu lebih besar, lebih indah daripada apa yang di dunia tawarkan kepada manusia. Tuhan, saat ini Tuhan, kami merendahkan diri, basuhlah kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya kami layak untuk berada di hadapan-Mu, bahkan hamba-Mu sendiri ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu-waktu ini Tuhan, supaya dalam pimpinan-Mu dan hati kami, telinga kami, seluruh fokus kami Tuhan
tertumpu pada Engkau, dan Roh Kudus memimpin kami, memenuhkan kami, memberi kami pengertian. Terima kasih, kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, jemaat sekalian, kita di minggu di bulan yang bulan September, dan kita bersyukur dan kita berdoa supaya tidak lama lagi kita akan boleh beribadah di gereja. Jadi marilah kita bersama-sama menyatakan kerinduan kita untuk dapat beribadah lagi di gereja. Ya, cabaran-cabaran yang kita lalui selama ini selalu begitu banyak, tapi kita tetap bertekun dan kita tetap mengusahakan untuk persekutuan walau apa cara pun, ya, di dalam talian. Dan nyata jemaat masih kuat dan masih rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara, saya mengikhtiarkan berkat Tuhan bagi kita pada saat sekarang ini, pada saat Anda mendengar renungan firman Tuhan pada pagi ini. Saudara, pada tanggal 16 September yang lalu, beberapa hari yang lalu, kita ada acara yang penting yang berkaitan dengan penyatuan, keharmonian, serta perjanjian yang perlu dihormati serta dipatuhi dan menjadi dasar kepada Hari Malaysia. Masuknya Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia sudah tentu disertai dengan syarat-syarat sebagai tanda kemasukan ke dalam persekutuan Malaysia, di mana syarat-syarat inilah yang dipegang dan dituntut oleh para pemimpin kita agar ada kesamarataan dalam kemajuan serta hak-hak yang sepatutnya tidak dinafikan, ya. Nah, jadi sudah hak-hak yang sepatutnya menjadi hak kita. Jadi inilah saudara, pada Hari Malaysia ini, kita tahu Hari Malaysia ini adalah merupakan hari yang penting untuk mengingat bagaimana kesatuan negeri-negeri dalam Malaysia, ataupun bagaimana Sabah Sarawak bersatu memasuki menjadi satu persekutuan di dalam kerajaan Malaysia. Nah, jadi saudara, di sini di mana itulah bila kita lihat secara jasmani atau secara kenyataannya, ya, pada setiap hari Malaysia, yaitu sering dikaitkan dengan bagaimana Sabah atau Sarawak memasuki persekutuan Malaysia ini, khususnya negeri Sabah. Ada syarat-syarat tertentu yang mereka minta, ya. Dan saudara, kalau kita melihat, ya, sejauh usaha mereka untuk dipenuhi syarat-syarat ini, ya, apakah sudah terpenuhi atau tidak, sudah saya kurang pasti. Namun itu bagi secara jasmani, ya. Tetapi saudara, pada hari ini orang-orang Kristen juga, gereja di Malaysia juga tidak memberikan peluang untuk mengambil Hari Malaysia ini sebagai satu hari untuk di mana mereka memfokuskan doa untuk Malaysia, ya, Hari Malaysia ini, ya. Jadi saudara, jika kita memandang daripada segi persepsi Alkitab, ya, apa yang diharapkan di dalam Hari Malaysia ini, tuntutan para pemimpin di dalam negeri kita agar hak-hak mereka, hak-hak negeri kita ini dipenuhi. Ya, bila kita melihat daripada segi persepsi Alkitab, maka terpenuhi keperluan kita itu, saudara, itu hanya apabila Tuhan campur tangan. Apabila Tuhan campur tangan, ya, maka kita akan mengalami berkat, perlindungan, dan kita juga akan mengalami persepahaman, ya, karena hanya Tuhan yang bekerja untuk membawa perubahan-perubahan semua ini, dan juga memberkati para pemimpin kita
dan akhirnya apa yang diharapkan oleh kita, ya khususnya di negeri ini, terpenuhi. Saudara, saya percaya apabila Tuhan campur tangan, inilah makanya pada hari Malaysia ini orang-orang Kristen berkumpul berdoa dan membawa apapun segala pergumulan yang dihadapi oleh negeri kita, ya, apalagi lebih-lebih lagi tentang permasalahan tentang krisis COVID-19 pada saat sekarang ini. Nah, jadi saudara, saya percaya campur tangan Tuhan memungkinkan segalanya serta mendatangkan berkat keamanan dan keharmonian. Nah, saudara boleh rujuk satu ayat yang saya melihat di Alkitab, yaitu dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 1, ya. Saudara boleh baca di rumah, itu bagaimana di dalam pemerintahan Daud itu mereka harmoni, mereka damai, aman, karena Tuhan yang memberikan keamanan. Maka dapatlah mereka membina negeri itu, membangun bait suci, ya, karena Tuhan mengaruniakan keamanan. Nah, jadi saudara, campur tangan Tuhanlah yang memungkinkan semua perkara yang diharapkan oleh para pemimpin kita, ya, pada satu ketika dulu, ya. Maka itu tidak lupa kita terus berdoa pada hari Malaysia untuk keharmonian, kesejahteraan, serta hak-hak kita dipenuhi, ya. Kita percaya itu semua terjadi karena berkat Tuhan. Nah, saudara, pada hari ini, yaitu di dalam doa, tema doa Hari Malaysia 2021 yang berbunyi demikian, yaitu satu keluarga di era baru, ya. Itulah tema doa Hari Malaysia 2021. Nah, saudara, saya di sini yaitu pernyataan pengisytiharan doa dan kuasa firman sebagai perisai ke atas krisis COVID-19 yang melanda dunia. Nah, jadi saudara, pernyataan yang pertama adalah ambil kewibawaan ke atas penyebaran COVID-19, ya. Yang kedua yaitu sasarannya ialah menghancurkan ketakutan, melepaskan iman dan sukacita. Yang ketiga, kami mengisytiharkan perlindungan Tuhan terhadap keluarga kami, tempat kerja, gereja, dan masyarakat. Dan yang keempat, penginjilan adalah senjata terbaik untuk melawan musuh COVID-19. Dan yang kelima, yaitu berkaitan dengan iman dan perbuatan. Gunakan klip, sopar, dan isytiharkan dan pergi mengelilingi taman atau kampung Anda setiap hari, berjalan dan memandu. Nah, saudara, di dalam bagian yang terakhir ini, yaitu ianya ada berkaitan dengan iman dan perbuatan, ya. Nanti saya akan ceritakan, ya, bagaimana ini mempengaruhi doa kita, ya, dan bagaimana pada suatu ketika sopar ini ataupun sangkakala mereka gunakan, dan kenapa saya katakan ianya ada kaitan dengan iman dan perbuatan? Sebab dengan iman mereka berdoa kepada Tuhan, ya. Dengan iman mereka berdoa kepada Tuhan. Tetapi dengan perbuatan mereka meniupkan sopar atau sangkakala, ya, menurut Alkitab. Nah, saudara, menarik, ya, saudara, apabila saya membawa renungan pada hari ini, dan apabila kita juga melihat tentang keadaan dunia, dan apabila saya melihat tentang isi doa ini, sangat menarik, saudara, ya. Bagaimana dunia pada sekarang ini kita dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan di mana juga maka kita juga hilang sukacita, dan terlebih besar itu, saudara, adalah ketakutan.
kena COVID-19. Nah, jadi firman Tuhan pada hari ini menegaskan atau menggalakkan kita ya untuk mengambil kewibawaan. Saudara, kewibawaan ini adalah di mana kita ada wibawa, kita ada kuasa, ya. Karena saudara, Tuhan sudah memberi kita kuasa, ya, untuk mengalahkan musuh kita. Nah, jadi saudara, mari ambil kesempatan ini, ambil kewibawaan ini untuk menengking ataupun dengan iman, ya, dengan iman mengenyahkan, menyingkirkan dan menolak penyebaran COVID-19 pada saat sekarang ini. Nah, di dalam Matius pasal 16 ayat 18, ya, mari kita lihat Matius pasal 16 ayat 18. Yang mengatakan di sini, yaitu, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Nah, saudara, di mana ayat ini yaitu menekankan ataupun pertama-tama merujuk kepada Petrus sebagai pendiri gereja di muka bumi ini, ya. Jadi Petrus, Yesus sudah menempatkannya, Yesus sudah menjadikannya sebagai asas gereja. Dan perhatikan, Alkitab mengatakan bahwa maka di atas batu karang ini dikatakan, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi bila kita perhatikan sebelum kepada ayat yang 19 ini, yaitu Petrus sudah diberikan kuasa oleh Tuhan bahwa gereja yang didirikan di muka bumi ini adalah gereja yang teguh, dan janji Tuhan bahwa gereja sama sekali tidak akan, alam maut tidak akan mengalahkannya. Alam maut, dikatakan di sini bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Nah, jadi sudah boleh kita perhatikan kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada gereja. Dan berikut yaitu bahwa sebagai orang yang diberi kuasa, ya, maksudnya di sini apabila seorang itu percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam Yohanes mengatakan, Injil Yohanes mengatakan kepada orang yang menerima Yesus, diberinya hak atau kuasa sebagai anak-anak Allah, ya. Sudah banyak kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan, ya. Jadi saudara, berbalik kepada di sini ayat 19 bahwa apa yang dikatakan, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau sekali lagi, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Nah, saudara, bagaimana? Inilah satu kewibawaan, kuasa, ya, melepaskan dan mengikat, ya. Nah, jadi apa yang dikatakan, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di sorga, ya. Jadi saudara, ada kuasa, ya, di dalam hidup orang-orang yang percaya. Jadi berbalik kepada penyataan pengisytiharan doa dan kuasa firman sebagai perisai ke atas krisis pada masa ini, maka di dalam doa ini yaitu bahwa ambil kewibawaan ke atas penyebaran COVID. Saudara, COVID-19 ini semakin hari semakin menyebar ke sana sini, ya. Jadi saudara, bagaimana orang Kristen?
Saudara, kadang-kadang kita lupa, saudara. Kita lupa kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, maka itu mari kita gunakan kuasa Tuhan. Kita istiharkan ambil kewibawaan. Saudara, Tuhan sudah memberi kita kuasa, kewibawaan, sehingga penyebaran COVID-19 ini dihentikan oleh karena kuasa Tuhan yang Dia berikan kepada orang yang percaya. Nah, saudara, yang kedua, mari kita lihat, yaitu dikatakan sasarannya ialah menghancurkan ketakutan. Ya, apabila kita sudah ada kewibawaan, maka kewibawaan itu akan memberi kita kuasa untuk menghancurkan ketakutan, melepaskan iman dan sukacita. Nah, ayat yang terkenal, saudara, yang boleh kita perhatikan dalam Yesaya 9 ayat 1 hingga 5. Ya, sekali lagi, Yesaya 9 ayat 1 hingga 5. Mari kita lihat, ya, Yesaya 9, saudara. Yesaya 9 ayat 1. Ya, bila pada musim hari Natal, ayat ini sering dibaca. Dan benar, ada berkaitan, saudara, dengan ayat penyataan kita, hal kedua pada hari ini. Nah, saudara, ayat 1 mengatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai pada di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpahan api. Perhatikan ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saudara, perhatikan, yaitu apabila kita menerima, kita mengambil, kita mengenakan kewibawaan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Dan saudara, bagaimanakah kita dapat menghancurkan ketakutan, melepaskan iman dan sukacita? Nah, saudara, di dalam ayat-ayat ini kita perhatikan, yaitu di mana dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Ya, saudara, bayangkan apabila inilah masa kegelapan bagi kita, boleh jadi kegelapan bagi kita, karena kegelapan, apabila bangsa yang berjalan dalam kegelapan, mereka takut, saudara. Mereka penuh dengan ketakutan, penuh dengan kebimbangan, ya. Sebab tidak ada terang, tidak ada penyuluh yang menerangi mereka, ya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Nah, telah melihat terang yang besar. Mereka yang berjalan di negeri, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nah, saudara, pada mulanya mereka melihat terang, telah melihat terang. Tapi kemudian kita mengatakan atasnya, di atas mereka itu terang telah bersinar. Nah, saudara, memberi mereka satu harapan. Nah, saudara, siapakah pengharapan ini? Ya, siapakah pengharapan ini? Dan juga ayat yang berikut mengatakan, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan. Nah, saudara, apabila kita perhatikan situasi di Alkitab ini dan keadaan sekarang, ya,
Maka itu saudara, kita mau sama-sama mengistiharkan doa dan kuasa firman sebagai perisai. Nah, saudara, tidak lain tidak bukan siapa yang akan menghancurkan ketakutan, siapa yang akan memberikan sukacita. Siapa saudara? Tidak bukan, tidak lain adalah Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus yang memberikan, Yesus yang telah diberikan kepada kita. Dialah Bapa yang kekal, Dialah Allah yang perkasa, Raja damai, saudara. Nah, kita mengatakan siapa yang mengikuti Yesus, maka dia memiliki terang. Ya, nah, saudara, mari kita istiharkan. Mari kita istiharkan kepada setiap orang yang percaya bahwa bila kita diliputi ketakutan, ya, jangan kita lupa bahwa terang telah bersinar, kata kita. Amin. Terang telah bersinar, saudara. Ya, bangsa yang menjelam kegelapan telah melihat terang. Bahkan terang itu telah bersinar ke atas kita. Nah, saudara, Yesus Kristuslah harapan kita. Ya. Nah, jadi saudara, begitu juga saudara, yaitu kami mengistiharkan perlindungan Tuhan terhadap keluarga kami, tempat kerja, gereja, dan masyarakat. Nah, saudara-saudara, di sini yaitu saya menamakan yaitu doa yang disertai iman dan perbuatan. Doa yang disertai iman dan perbuatan. Nah, saudara, di dalam kita mengistiharkan pernyataan ini, ya, di mana kita mengistiharkan ada damai dan sebagainya. Nah, jadi doa kita ini, saudara, ini perlu disertai dengan iman dan perbuatan. Nah, sudah di dalam perjanjian lama, shofar atau trompet atau sangkakala sering digunakan untuk berbagai-bagai kegunaan. Ya, ada kita mengatakan bahwa bunyi trompet atau sangkakala itu ada maksud dia, ya, ada maksudnya. Bunyi yang pendek, ya, bunyi yang panjang, ya, ada kaitan. Nah, tapi saudara, bukan hanya untuk mereka mau mengumpulkan orang-orang itu, ya. Kita boleh jumpa banyak ayat di dalam Alkitab di dalam bagian ini. Tetapi juga secara rohani mereka memiliki ada hubungan kait dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam Bilangan 10 ayat 9 mengatakan, dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan napiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu. Nah, saudara, apakah di sini mengatakan, dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan napiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan. Nah, saudara, selain daripada semboyan ataupun napiri itu adalah satu pemberi semangat kepada umat Israel, tapi juga dikatakan supaya kamu diingat. Nah, perhatikan, yaitu supaya kamu diingat di hadapan Tuhan. Nah, saudara, satu ajaran, satu perintah Tuhan, dinyatakan dalam Alkitab bahwa di sini, kalau saya hubung kait dengan apa yang dilakukan oleh mereka, itu sewaktu mereka pergi berperang dan sewaktu mereka dalam kesesakan, mereka meniupkan trompet atau napiri, ya, sangkakala. Bagi umat Tuhan, bagi umat yang lain, bukan umat Israel, mereka tidak tahu. Tapi bagi umat Israel, mereka tahu, saudara. Mereka tahu apa fungsi di dalam bagian ini. Nah, jadi saudara, Tuhan mengingat. Ya, demikian juga di ayat di kitab yang lain, Nehemia pasal 4 ayat 20, ya. Nehemia 4 ayat 20 mengatakan, dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di satu tempat, berkumpullah di sana, mendapatkan kami, Allah kita akan berperang bagi kita. Nah, saya perhatikan
trompet atau napire sangkakala dibunyikan untuk satu tujuan. Tapi dari segi yang lain, ya, yaitu dikatakan Allah akan berperang bagi kita. Kalau tadi di dalam bilangan, yaitu Tuhan akan mengingat. Tuhan akan mengingat mereka, kata dalam Alkitab. Nah, jadi saudara, saya mendengar bunyi ini, ya. Bila saya memasang, saya katakan apa bunyi sebenar, ya? Bunyi sangkakala. Bila kita cari di YouTube ada bunyi itu, ya. Dan ada bermacam-macam jenis bunyi. Nah, jadi saudara, secara rohani, yaitu dengan perbuatan kita, dengan dengan doa kita. Doa itu saudara bermaksud doa dengan iman, ya, iman. Tetapi saudara, iman, bila kita berdoa untuk bagaimana dapat membuat COVID-19 ini berhenti penyebarannya. Maksudnya kita juga ambil kewibawaan kita untuk mengambil kewibawaan ke atas penyebaran COVID-19, ya. Jadi secara rohani kita memang sudah melakukan apa yang sepatutnya. Nah, tapi saudara, bila kita berdoa, ya, kita juga perlu berdoa secara bukan saja kita berdoa dalam iman, tapi dengan perbuatan. Apakah perbuatan kita, saudara? Perbuatan kita adalah apabila kita membunyikan sangkakala ataupun napire, ya. Bila kita dengar itu, kita istiharkan di dalam keluarga kita, di kampung kita, ya, bahwa Tuhan mendengar, ya. Itulah iman dan perbuatan kita. Nah, saudara, penginjilan adalah senjata terbaik untuk melawan musuh COVID. Nah, saudara, bagaimana kita melawan musuh COVID? Selain kita berdoa, tapi juga kita memberitakan Injil, ya. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 15, ya. Mari kita lihat sebelum kita tutup. Efesus pasal 6 ayat 15. Di tengah keadaan sekarang orang penuh dengan ketakutan, ya. Tetapi dengan kita mengabarkan Yesus Kristus, di dalam Efesus pasal 6 ayat 15 mengatakan di sini, Efesus 6 ayat 15, dan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, saudara, Injil itu memberikan damai sejahtera kepada kita, ya. Jadi saudara, di kesempatan sekarang ini, biarpun ada ketakutan, tetapi saudara, bila kita bercakap tentang Yesus Kristus, ya, bagaimana tujuan dia datang ke dalam dunia, kita tahu, saudara, bahwa Yesus sudah datang ke dunia untuk memberi kita harapan, memberi kita terang, seperti yang kita dengar dari firman Tuhan pada hari ini, ya. Nah, jadi saudara, mari kita istiharkan bahwa saudara, terang telah datang, dan Tuhan juga memberi kita sukacita. Amin. Memberi kita sukacita yang melenyapkan ketakutan kita. Saudara, ambil bagian. Kita ada kuasa, kita ada kewibawaan daripada Tuhan, ya. Mari kita berdoa, saudara, istiharkan di kampung kita, di keluarga kita, bahwa sementara kita beriman, sementara juga kita ada perbuatan, ya, untuk kita melihat pekerjaan Tuhan, menyembuhkan, melindungi orang daripada COVID-19, ya. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini untuk kami mendengar firman-Mu. Tuhan berkati firman ini supaya sungguh-sungguh menyentuh kami dan menguatkan kami. Nah, Tuhan, saat ini kami mengistiharkan bahwa kami ada kewibawaan untuk menghancurkan ketakutan, dan juga akhirnya Tuhan, kami akan menyebarkan sukacita dan juga damai daripada Injil Yesus Kristus.
Tuhan, terima kasih berkat jemaat-Mu yang sudah mendengar. Dan kami sambut firman Tuhan. Nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar sebentar tadi. Biar itu tetap menjadi makanan bagi rohani bagi setiap kita. Mari kita teruskan pujian kita. Kita mau memberi bagi Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan di badai topan dunia, walau apapun badai yang menimpa kita pada pagi hari ini, mari kita ingat bahwa Yesuslah tempat perlindungan bagi setiap kita. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Jati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganku. Percaya aku lemah, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus menemani di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus menemani di dunia, Tuhan perlindunganku. Haleluya, kita katakan, badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Jati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganku. Percaya aku lemah, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus menemani di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus menemani di dunia, Tuhan perlindunganku. Ya Yesus menemani di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus menemani di dunia, Tuhan perlindunganku. Tuhan perlindunganku. Haleluya, mari kita beri sorak-sorai Tuhan kita. Yosua pasal 6 ayat 20 mengatakan, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Nah, saudara, pada kelangsungan firman Tuhan pada hari ini, ya, sebagaimana kita mengistiharkan damai dan juga menghancurkan ketakutan yang disebabkan oleh COVID-19 ini.
Jadi saudara percaya ya, di mana menurut Alkitab yaitu dengan iman dan perbuatan ya, kita menggabungkan sesuai dengan ajaran Tuhan. Dan di mana Alkitab di sini mengatakan bahwa kemenangan Tuhan berikan kepada bangsa Israel mengalahkan kota Yeriko, dan dengan tiupan sangkakala dan juga sorak-sorai umat Tuhan. Saudara, pada pagi ini mari kita berdoa bersama-sama, kita mengisytiharkan dan biar Tuhan yang bekerja. Tuhan bekerja lewat daripada iman dan juga perbuatan kita kepada Tuhan. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Pada pagi ini kami begitu diteguhkan dan dikuatkan oleh Engkau Tuhan. Daripada firman-Mu Tuhan, kami mengisytiharkan Tuhan bahwa kami memiliki kewibawaan oleh kuasa-Mu Tuhan. Nah, saat ini Tuhan kami percaya saat kami membunyikan sangkakala ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengar ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami isytiharkan damai dan hancurkan ketakutan, dan kami bebaskan sukacita firman Tuhan. Karena Tuhan, Engkaulah pengharapan terang kepada bangsa-bangsa ini Tuhan. Dan semua orang Tuhan, kiranya mereka mengalami damai sukacita sesuai dengan firman Tuhan-Mu yang kami dengar pada pagi ini Tuhan. Bahwa Engkaulah yang memberikan damai, terang itu telah hadir berada di atas kami Tuhan. Dan Tuhan, saat ini saya berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu dalam khususnya kami menghadapi hari-hari kami Tuhan. Dan Tuhan, kami isytiharkan Engkaulah penolong kami. Dan bila kami keluar ya Tuhan, kemana saja kami pergi Tuhan, kami isytiharkan, kami deklarasikan firman Tuhan, kami ucapkan ya Tuhan, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah memberkati kami Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa terus untuk jemaat Tuhan supaya sentiasa ada kerinduan untuk beribadah pada satu masa, apabila tiba masa untuk kami beribadah di gereja Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, kiranya terus setia beribadah kepada Tuhan walaupun secara dalam talian Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Engkau terus berkati pekerjaan kami masing-masing, berkati muda-mudi, berkati sekolah minggu, dan berkati kepimpinan gereja ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami mohon juga berkat Tuhan untuk tangan-tangan yang telah memberi melalui persembahan pada hari ini Tuhan. Tuhan, berkati jemaat-Mu, dan sehingga kami dapat berjumpa lagi di dalam kebaktian secara online pada minggu hadapan Tuhan. Terima kasih, kami mohon berdoa memberkati umat Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin.